Cerita dibuka dengan memperlihatkan tim medis yang sedang menangani jenazah seorang pria misterius yang gak tahu nama siapanya. Setelah memastikan beberapa organ tubuhnya masih layak didonorkan, para dokter pun bersiap melakukan pengambilan organ. Akan tetapi, mereka sempat dibuat bingung ketika melihat sebuah tato aneh di pergelangan tangan orang tersebut. Tak lama, kebingungan itu berubah menjadi ketakutan ketika tubuh si pria perlahan hancur dan lenyap mabur menjadi abu. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, kita diperlihatkan seorang remaja bernama Wonso yang baru saja selesai menjalani operasi transplantasi jantung. Ajaibnya, saat kontrol pasca operasi, ia tidak mengalami efek samping apapun seperti pasien lain. Seusai kontrol rutin, Wonso berbicara dengan ayahnya yaitu Jongmin. Dari percakapan itu, kita mengetahui bahwa kakek dari ibunya meninggal akibat penyakit jantung. Sementara Wonso sendiri sudah lama berhenti sekolah karena sakit yang sama. Meski kini jantungnya sehat kembali, Jongmin tetap sangat melarang putrinya beraktivitas berat karena rasa traumanya kehilangan ibu serta istrinya akibat penyakit tersebut. Di percakapan itu, Jongmin melihat munculnya tanda menyerupai tato di pergelangan tangan Wonso. Namun mereka mengira hal itu sebagai efek samping operasi. Meski sebenarnya tato itu adalah petunjuk awal bahwa jantung donor tersebut bukan milik orang biasa. Di sisi lain, Wonso kembali ke dunia taekwondo tempat ayahnya mengajar. Dahulu, Wonso adalah juara turnamen, tetapi karirnya harus berhenti total karena kondisi jantungnya. Kini setelah tubuhnya pulih, ia mencoba beberapa teknik secara sembunyi-sembunyi bersama seorang bocil karena masih dilarang oleh ayahnya. Dan tak disangka ia menemukan kekuatan fisiknya meningkat drastis. Ia mampu berlari jauh lebih cepat, melompat sangat tinggi, bahkan mampu menghentikan kendaraan yang hampir terguling karena ulahnya. Meski bingung, Wonso memilih merahasiakannya dari sang ayah. Namun aksinya berlari super cepat terekam kamera dan videonya viral di YouTube. Video itu menarik perhatian seorang pria bernama Jisung yang kemudian mengikuti Wonso. Sayangnya langkahnya langsung diketahui oleh Wonso sehingga ia pun menyerangnya. Setelah situasi mereda, Jisung menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud jahat. Ia juga mengaku mendadak memiliki tato di pergelangan tangan setelah menerima transplantasi paru-paru. Jisung lalu memperlihatkan kekuatannya yang mampu menciptakan angin kencang hanya dengan tiupan. Dari sini mereka menyimpulkan bahwa kekuatan super itu muncul berkat organ transplantasi. Tanpa mengetahui bahwa organ tersebut sebenarnya berasal dari orang yang gak tahu nama siapanya tadi di awal film. Karena organ yang didonorkan lebih dari satu, Wonso dan Jisung pun memutuskan mulai mencari penerima organ lainnya bersama-sama. Di tempat lain, seorang pria bernama Gidong ternyata mampu memanipulasi perangkat elektronik hanya dengan menjentikan jarinya. Kekuatannya muncul sejak ia menerima transplantasi kornea, dan kemampuan ini membuatnya kaya mendadak karena bisa memanipulasi slot dan lotre. Sementara itu di sebuah kuil mewah, seorang perempuan bernama Chun Hua merasa ayahnya yang bernama Yong Chun sudah berada di ambang kematian dan ia bersiap menerima warisan. Namun setelah menerima transplantasi pankreas, kondisi sang ayah bukan hanya pulih, tetapi justru jauh lebih sehat dan bugar dibanding sebelumnya, yang membuatnya gak senang. Chun Hua pun berkonsultasi dengan dokter pribadi ayahnya yang bernama Dr. Song. Menurut sang dokter, besar kemungkinan pemilik pankreas itu memiliki tubuh yang sangat unik. Chun Hua mulai curiga bahwa organ yang diterima ayahnya berasal dari manusia super. Ia belum mengetahui bahwa semua organ itu adalah milik sosok misterius yang tubuhnya menghilang tanpa jejak. Seiring berjalannya waktu, Wonso mulai memahami kekuatannya dan bahkan berhasil menjuarai lomba lari berkat kemampuan barunya. Suatu hari saat ia dan Jisung berkumpul mendiskusikan tentang rencana menjadi pahlawan, tiba-tiba muncul seorang ibu-ibu penjual yogurt keliling bernama Son Yeo. Son Yeo kemudian bercerita bahwa tubuhnya kini jauh lebih sehat sejak menerima transplantasi ginjal.
Ketika Wanso memelihatkan lebih dekat, ia menemukan tato samar di atas bokong Sonyeon, menandakan bahwa ia juga menerima organ super. Mereka pun duduk bersama sambil menikmati makanannya. Berbeda dari Wanso dan Jisung yang sudah memahami kemampuan masing-masing, Sonyeon belum mengetahui kekuatan super apa yang ia miliki. Ia hanya sadar bahwa kulitnya kini jauh lebih cerah dan sehat dibanding sebelumnya, yang membuatnya lebih cantik dari ibu-ibu seumurannya. Tak lama kemudian, Gidong muncul dan langsung memperkenalkan dirinya. Dengan kekuatan mengendalikan perangkat elektronik, Gidong bahkan mampu membaca data pribadi Wanso dan yang lainnya, termasuk status mereka sebagai penerima organ super. Ia juga mengaku dapat melacak posisi mereka melalui tato masing-masing. Setelah itu, keempatnya berdiskusi santai mengenai kemungkinan membentuk tim superhero. Namun obrolan tersebut tidak berlangsung lama karena Jisung dan Gidong mulai berdebat soal metode terbaik untuk mencari penerima organ lainnya. Sementara itu, Chunhwa terus mengawasi kondisi Yongchun yang kini sudah kembali bugar. Tak hanya pulih, ternyata ia adalah ketua sebuah ormas yang menganut aliran sesat atau sekte besar yang memiliki banyak pengikut. Seusai memimpin kegiatan mereka, Yongchun berbicara dengan saudaranya, Byungchun. Rupanya ia masih menyimpan dendam lama karena pernah mendapat perlakuan kasar saat masih sakit. Ternyata selama sakit, Yongchun masih bisa mendengar, sehingga ia bisa mengetahui segala rencana jahat Byungchun. Kemarahannya semakin memuncak ketika mengetahui Byungchun berniat merebus bisnis farmasinya saat ia sakit. Di tengah pertengkaran itu, terjadi sesuatu yang tidak wajar. Saat Yongchun mencekik leher saudaranya, kulit wajahnya terlihat semakin muda, sedang tubuh Yongchun justru menua seketika hingga rambutnya memutih. Setelah kejadian itu, Yongchun mencoba menyentuh tanaman di dekatnya. Tanaman tersebut langsung layu dan membusuk hanya dalam beberapa detik. Dari sinilah ia menyadari kekuatan barunya, yaitu kemampuan meremajakan diri dengan cara menyerap energi dari makhluk hidup lain. Cerita kemudian berpindah kepada Yason, seorang mandor pabrik yang ternyata memiliki ketertarikan dengan Yongchun. Suatu hari, salah satu pekerjanya mengalami kecelakaan akibat alat kerja yang tidak layak. Tanpa diketahui siapapun, Yason menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka anak buahnya. Efek sampingnya, justru tubuh Yason menanggung rasa sakit yang sama. Namun rasa sakit itu dapat ia netralkan hanya dengan meminum air putih. Di tempat lain, Chunhwa berdiskusi dengan Dr. Song mengenai kejadian aneh yang menimpa Byungchun. Dari penjelasan sang dokter, Chunhwa akhirnya menyimpulkan bahwa ayahnya memiliki kekuatan super hasil transplantasi organ super. Menyadari potensi kekuatan tersebut, Chunhwa mulai mengambil langkah ekstrim. Ia memerintahkan timnya untuk memburu seluruh penerima organ super, karena ia ingin merebut organ-organ itu dan mendapatkan kekuatan yang sama. Beberapa waktu kemudian, Gidong tertangkap oleh pemilik mesin permainan judi. Rupanya ia selama ini memakai kekuatannya untuk memenangkan jackpot berkali-kali hingga membuat mesin rusak. Pemilik tempat pun marah besar dan menuntut Gidong mengganti kerugian. Dalam kondisi terdesak itu, Gidong diam-diam memanfaatkan kemampuannya untuk membuat grup WA dan mengirim pesan ke ponsel Wanso, Jisung dan Son Yeon untuk minta bantuan. Setelah menerima pesan tersebut, ketiganya pun segera bergegas OTW. Setibanya di lokasi, keduanya langsung canggung pertama kali menghadapi orang-orang bertubuh kekar. Untungnya Wanso dengan cerdik sengaja membuat Jisung bersin sekeras mungkin. Dan tanpa disangka, hembusan bersin itu menciptakan angin dahsyat yang langsung menghempaskan pemilik kasino dan para anak buahnya. Berkat momen itu, Gidong berhasil bebas dan kabur bersama mereka. Sayangnya pelarian mereka tidak berjalan mulus. Mobil bos sang pemilik kasino mengejar, sementara di waktu yang sama, tim utusan Chunhwa juga memburu kelompok Wanso untuk menangkap para penerima organ super. Dalam kepanikan itu, Wanso memanfaatkan gerobak penjual yogurt milik Sonyeon untuk meloloskan diri. Aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindarkan. Dengan kecepatan supernya, ia mendorong gerobak itu hingga mereka berhasil menjauh dari kejaran kedua belah pihak. Di malam harinya, setelah berhasil lolos, ketegangan justru muncul. Gidong dan Jisung terlibat pertengkaran hebat hingga membuat Gidong membongkar data pribadi masa lalu Jisung sebagai penulis skenario yang pernah menjiplak karya orang lain. Ia juga menyindir kondisi Jisung yang miskin dan hidup dari uang ibunya.
Pertengkaran itu memuncak saat Jisung berusaha meniup gerobak yogurt hingga gerobak yogurt itu tidak sengaja menabrak Son Yeo. Pada harinya, suasana menjadi semakin kacau dan mereka pun memilih berpisah satu sama lain demi meredakan konflik. Setelah pulang, Won-so menangis di hadapan Jongmin. Ia merasa kecewa karena baru saja punya teman tapi malah tukaran. Won-so mengungkapkan bahwa sikap ayahnya yang terlalu protektif membuatnya sulit memiliki teman. Mendengar curahan hatinya, Jongmin pun akhirnya meminta maaf karena telah membuat putrinya merasa kesendirian selama ini. Keesokan harinya terjadi ledakan besar di pabrik tempat Yeoson bekerja. Asap tebal menyelimuti area itu dan beberapa pekerja terjebak. Secara kebetulan kelompok Won-so yang sudah berdamai dan ingin menata kembali hubungan mereka datang kembali, ya benar. Mendengar suara ledakan tersebut, mereka pun segera berlari menuju ke lokasi untuk menolong. Dengan kerjasama yang baik, Won-so dan Jisung berhasil mengevakuasi salah satu pekerja Yason yang memiliki sesak napas akibat menghirup gas beracun. Setelah menyembuhkan bawahannya, Yason sendiri mulai menanggung efek samping dari kekuatannya dan ikut mengalami sesak napas. Melihat situasi gawat itu, Gi-dong pun bergegas mencari air minum di dalam pabrik agar Yason bisa pulih. Di tengah kebingungan itu, Son Yeo tanpa sengaja memegang tubuh Yason dan Jisung secara bersamaan. Ajaibnya, ia mampu mengalirkan kekuatan Jisung ke tubuh Yason. Karena kekuatan Jisung berkaitan dengan oksigen, Yason akhirnya bisa bernapas kembali. Dan dari sini akhirnya ketahuan bahwa kekuatan Son Yeo adalah mentransfer kekuatan sesama penerima donor organ super. Namun setelah itu Jisung menyadari Gi-dong belum kembali. Ia pun segera mencarinya dan mendapati Gi-dong tersesat di area penuh gas berbahaya. Gi-dong mulai kehilangan kesadaran akibat kekurangan oksigen. Tanpa ragu Jisung pun memberi napas buatan sehingga kondisi Gi-dong perlahan membaik. Setelah berhasil selamat dari insiden pabrik, kelompok Won-so akhirnya berbincang dengan Yason. Dan dari situlah terungkap bahwa Yason adalah penerima transplantasi hati. Keesokan harinya, Yason datang ke tempat kerjanya dan tak sengaja masuk dalam satu lift dengan pemimpin perusahaannya yang ternyata adalah Yeon-chun. Mereka berkenalan langsung dengan Yason. Dari pertemuan singkat itu, ia secara mengetahui tato di lengannya dan tahu bahwa Yason memang menerima organ dari Super Alpha. Sebaliknya, Yason juga melihat adanya perubahan pada fisik Yeon-chun yang tampak semakin muda. Sejak saat itu, Yeon-chun mulai menaruh minat pada kekuatan milik Yason. Dan benar saja, malam harinya anak buah Chunhwa berhasil menculik Yason. Ternyata Yeon-chun berniat mengambil sebagian organ hati Yason agar ia bisa memperoleh kekuatan yang sama. Seusai perintah Yeon-chun, Dr. Song pun dipaksa melakukan operasi. Meskipun bius tidak mempan pada Yason, operasi tetap dijalankan secara keji demi memindahkan sebagian hati itu ke tubuh Yeon-chun. Waktu berlanjut, keesokan harinya tim utusan Chunhwa mulai bergerak lebih agresif. Mereka berhasil menculik Jisung, Gi-dong, dan Son Yeo. Namun ketika hendak menangkap Won-so yang sedang bersama Jongmin, mereka justru kewalahan. Saat Jongmin berupaya melindungi putrinya, Won-so diam-diam memakai kekuatannya. Jongmin yang tidak mengetahui hal itu mengira dirinya kuat dan berhasil menaklukkan para penyerang dengan kemampuan sendiri. Di sisi lain, Jisung, Gi-dong, dan Son Yeo dijebloskan ke sebuah sel khusus. Jisung dibius agar tetap bobo, sementara tangan Gi-dong disegel supaya ia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Pada waktu yang sama, Chunhwa meluapkan kemarahannya kepada Dr. Song karena memilih berpihak kepada Yeon-chung. Ambisinya untuk menguasai organ para manusia super pun perlahan kandas. Namun amarah Chunhwa berubah menjadi keterkejutan ketika ia melihat penampilan ayahnya yang kini tampak muda sepenuhnya. Perubahan itu ternyata efek langsung dari transplantasi hati Yason. Inilah alasan Dr. Song lebih memilih membantu Yeon-chun. Saat Yeon-chun sendirian, tiba-tiba ia terseret ke dimensi lain dan diperhadapkan dengan sosok master yang tampaknya adalah Super Alpha. Setelah berhasil menahan serangan makhluk itu, ia kembali ke dunia nyata. Dalam kondisi baru dengan tubuh yang lebih muda, ia mulai menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan tambahan. Ketika hendak memeriksa tahanan para manusia super yang ditangkap Chunhwa, beberapa penjaga yang tidak mengenalinya justru menghadang. Namun tanpa kesulitan, Yeon-chun mengajar mereka dengan kekuatan barunya.
Setelah itu, ia langsung mengincar kornea Gidong, berharap Dr. Song bisa kembali membantunya melakukan transplantasi. Beruntung sebelum operasi dimulai, Gidong sempat menjentikan jari kakinya. Dalam sekejap, ia bisa mengirimkan pesan lokasi kepada Wanso sekaligus membuka sel tempat Jisung dan Sonio dikurung. Singkat cerita, Yongchun berhasil mentransplantasi salah satu kornea milik Gidong ke matanya. Sejak saat itu, ia dapat memanipulasi benda elektronik hanya dengan menjentikan jari. Sementara itu, Gidong dipindahkan ke ruangan yang sama dengan Yason. Di sana ia tampak terpukul karena kehilangan satu korneanya. Namun Yason menenangkan dan berjanji akan berusaha memulihkannya jika keadaan sudah memungkinkan. Tak lama kemudian Wanso menerima pesan lokasi dari Gidong. Bersama Jongmin, ia pun langsung menuju fasilitas tempat teman-temannya ditahan. Pada saat bersamaan, Yongchun menggelar acara besar untuk memelihatkan tubuh mudanya kepada para pengikut sektenya. Di sana ia membuat semua jemaahnya terkejut karena menyembuhkan beberapa penyakit mereka. Ia bahkan bisa mengatasi efek samping kekuatannya hanya dengan meminum air, sama seperti Yason. Para pengikut pun memujanya sebagai dewa, namun kegembiraan itu terhenti saat Yongchun mendeteksi kehadiran Wanso yang semakin mendekat. Begitu bertemu, Wanso langsung menyerang untuk melindungi Jongmin. Setiap luka yang diterima Yongchun, ia pulihkan kembali hanya dengan minum air putih. Di titik ini, Wanso sudah menyadari ia berhadapan dengan gabungan kekuatan Yason dan Gidong, sehingga ia melarang Yongchun menyentuh ayahnya karena tahu ia bisa menyedot energi kehidupan korbannya. Beberapa detik kemudian, Sonio dan Jisung yang berhasil kabur muncul. Mereka pun saling melepas kegelagaan dan berbicara sendiri mencueki Yongchun. Hal itu membuatnya marah dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Wanso sempat mengevakuasi Jongmin yang menyelonong menyerang Yongchun. Sementara Jisung juga mencoba menahan Yongchun. Dalam satu kesempatan, Jisung berhasil melempar Yongchun dengan hembusan angin yang jauh lebih kuat dari biasanya. Rupanya kekuatan itu meningkat karena Sonio tanpa sadar bisa memindahkan sebagian kekuatan Wanso ke tubuh Jisung ketika mereka saling berpegangan. Namun setelah pulih, Yongchun segera menyudutkan Jisung dengan serintikan tepat di jidatnya dan menahan Sonio. Dari sentuhan itu, ia akhirnya memahami kekuatan Sonio yang sebenarnya, yaitu kemampuan memindahkan kekuatan super dari satu tubuh ke tubuh lain. Mengetahui hal itu, Yongchun pun melihat Sonio sebagai jalan pintas untuk memiliki kekuatan Wanso dan Jisung tanpa perlu mengambil organ mereka. Ia pun memaksa Sonio menuruti perintahnya dan mengancam akan membunuh teman-temannya jika menolak. Dengan situasi itu, Wanso berhasil menyerang balik saat perhatian Yongchun teralihkan oleh pelarian Gidong dan Yason. Serangan ini memberi Sonio celah untuk menolak perintah Yongchun. Setelah itu, Yongchun mengungkap ambisinya menjadi dewa abadi dengan mempertahankan tubuh mudanya serta merebut semua kekuatan manusia super yang tersisa. Pertarungan kembali pecah ketika Wanso mulai kewalahan. Gidong kemudian menjatuhkan berbagai benda berat untuk menghambat pergerakan Yongchun. Meski cukup efektif, serangan itu juga merusak area sekitar dan memunculkan robot listrik yang membuat Gidong teringat kenangan kelam masa kecilnya. Dalam kekacauan itu, Yongchun tetap bangkit dan kembali menekan mereka. Yongchun pun memerintahkan Sonio kembali memindahkan kekuatan Wanso dan Jisung ke tubuhnya. Namun demi membalikan keadaan, Sonio justru menggunakan triknya sendiri untuk memindahkan sebagian kekuatan Yongchun kepada Wanso. Alhasil Wanso pun bangkit lebih kuat dan berhasil melanjutkan perlawanan dengan epik hingga akhirnya menjatuhkan Yongchun. Setelah Yongchun bawah, Gidong segera fokus pada gelombang listrik besar yang berisiko memicu kebakaran hebat. Sonye lalu memindahkan kekuatan dari ketiga temannya ke tubuh Gidong agar ia cukup kuat untuk menetralkan energi tersebut.
Akhirnya upaya itu berhasil dan setelah keadaan aman, Sonio bersiap untuk mengembalikan kekuatan masing-masing kepada pemiliknya. Di tengah proses itu, Yeonchun tiba-tiba kembali bangkit dan mencoba mencuri kesempatan untuk merebut kekuatan mereka. Namun Wonso sudah bersiap. Dengan memanfaatkan Jongmin sebagai pengalih perhatian, Wonso melancarkan serangan penentu hingga Yeonchun benar-benar tumbang. Begitu kekuatan itu padam, tubuh Yeonchun kembali menua seketika dan menjadi sangat lemah. Gidong pun mengirim Yeonchun kembali ke panggung sektenya sebagai hukuman atas segala perbuatannya. Para pengikut yang semula memujanya kini hanya bisa menyaksikan pemimpin mereka berdiri dalam rasa malu di tubuh tuanya. Setelah semua kembali tenang, kelompok Wonso duduk bersama dan berbincang santai. Dari percakapan itu muncul ide untuk membentuk tim superhero pertama mereka. Mereka pun sepakat menamakan kelompok tersebut sebagai Hig Five dan film pun bersambung.